Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Sudah hampir 2 hari sejak letusan pil lightning saat itu. Selama 2 hari ini, sosok Xiaoyan telah duduk bersila di atas platform batu itu dengan mata tertutup rapat. Gelombang kekuatan isap melonjak keluar dari tubuhnya, benar-benar menyerap energi alam padat di sekitarnya. Xiaoyan telah mempertahankan kondisi penyerap ini sejak pil lightning berakhir saat itu. Selain itu, auranya juga menjadi tidak stabil dalam kondisi ini. Gelombang doqi yang kuat seperti air pasang karena berulang kali meluap dari tubuh Xiaoyan sebelum perlahan menyusut kembali ke dalamnya. Ini tampak seperti siklus yang berlangsung terus-menerus. Dengan penglihatan Suqian dan yang lainnya, mereka secara alami menyadari kondisi Xiaoyan. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi di mana dia akan melakukan terobosan dan maju. Oleh karena itu, Suqian tidak hanya mengirim orang untuk menyegel tangga yang menuju ke platform batu, tetapi juga mengisolasi area yang luas di bawah platform batu. Pada saat ini, jika Xiaoyan diganggu dan akhirnya meninggalkan kondisi ini, kerugiannya akan sangat besar. Bagaimanapun juga, peluang terobosan semacam ini bukanlah sesuatu yang akan muncul hanya karena seseorang menginginkannya. Selama beberapa hari ini, siswa dari Akademi Dalam telah menjadi sangat akrab dengan sosok berjubah hitam di atas panggung batu. Ketika mereka sesekali lewat dari kejauhan, tatapan mereka akan membawa rasa hormat dan hormat saat mereka melihat sosok yang agak kurus itu. Dia mampu mencapai level ini pada usia yang sangat muda, yang bahkan lebih tinggi dari beberapa senior dalam klan mereka. Selain itu, semua orang tahu bahwa Xiaoyan saat ini masih termasuk dalam usia yang paling optimal untuk pelatihan. Siapa yang tahu tahap menakutkan seperti apa yang akan dia capai di masa depan. Rasa hormat dalam beberapa siswa tanpa sadar menjadi lebih padat saat pikiran ini melintas di hati mereka. Prestasi Xiaoyan layak untuk dihormati. Meskipun berada di bawah pengawasan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan di atas panggung batu tampaknya telah kehilangan akal sehatnya ke dunia luar. Dia duduk bersila seperti biksu tua dalam meditasi tanpa bergerak sedikit pun, meskipun tubuhnya mungkin tampak seperti patung, beberapa dari mereka yang lebih sensitif dapat mendeteksi aura yang mengelilingi tubuhnya dengan cepat meningkat kekuatannya. Langit tanpa awan dalam jarak puluhan ribu kilometer. Dokter peri kecil berdiri di langit yang kosong. Dia mengenakan pakaian sederhana dan ringan. Rambut panjang seperti salju diikat secara acak oleh pita berwarna ungu. Rambut putihnya melayang saat angin bertiup, memancarkan perasaan halus. Tubuhnya yang sempit ditutupi oleh gaun berwarna kuning polos. Pakaiannya, yang berisi benang emas, menonjolkan kulit yang terungkap, membuatnya tampak lebih pucat. Kecantikannya menyebabkan beberapa siswa laki-laki secara tidak sengaja melambat saat berjalan di dalam akademi. Beberapa kilatan yang tidak biasa muncul di mata mereka. Tidak banyak siswa di Akademi Dalam yang tahu banyak tentang dokter peri kecil. Yang mereka tahu hanyalah bahwa wanita yang dingin, acuh tak acuh dan cantik ini telah mengikuti senior Xiaoyan. Selain itu, gadis ini, yang tidak tampak jauh lebih tua dari mereka, adalah seorang elit dozong yang bahkan lebih kuat dari penatua pertama Suqian. Dalam menghadapi pencapaian dokter peri kecil, yang bahkan lebih menakutkan daripada Xiaoyan, cukup banyak yang disebut jenius di Akademi Dalam diam-diam merasakan wajah mereka menjadi pucat di bawah bakat pelatihan seperti iblis ini. Namun, ini tidak mencegah dokter peri kecil menjadi kekasih ideal dari banyak murid laki-laki di Akademi Dalam. Dia kuat dan memiliki sikap yang baik. Yang terpenting, dia sangat cantik. Apalagi dia tampil feminim, pendiam, dan menyedihkan. Ini cocok dengan kriteria paling penting yang digunakan pria untuk memilih kekasih, menyebabkan seseorang tanpa sengaja ingin pergi dan mengasihani dia. Tentu saja, mereka hanya bisa memikirkan pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Ini karena mereka jelas tahu bahwa jika mereka tidak memiliki bakat dan pesona Xiaoyan, pada dasarnya tidak mungkin untuk berhasil menaklukkan gadis seperti monster.
Dokter peri kecil tidak menyadari bahwa dia telah mendapatkan reputasi seperti itu di akademi dalam waktu yang singkat. Bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Pertemuannya selama tahun-tahun ini telah menciptakan karakternya yang agak dingin dan acuh tak acuh. Kecuali seseorang yang dia kenal, dia tidak akan berinisiatif untuk melakukan kontak atau mengobrol dengan mereka. Pada saat ini, matanya yang cantik menatap Xiao Yan di peron batu. Dia akan menghabiskan banyak waktu hanya melihat Xiao Yan selama waktu ini setiap hari. Ini berlanjut tanpa henti selama 5 hari. Keras kepala dokter peri kecil telah menarik beberapa pria untuk merasa kasihan padanya. Dari penampakan nyala api yang menyala di mata mereka, kemungkinan mereka tidak akan dapat mengendalikan diri mereka sendiri dan menuntut untuk mengeluarkan tantangan jika bukan karena celah yang sangat besar antara mereka dan Xiao Yan. Setelah itu, mereka akan menyelamatkan kecantikan ini dari penantiannya yang pahit. Tentu saja, yang disebut impuls ini baru saja bangkit ketika dihancurkan dengan cepat bahkan sebelum bisa mencapai pikiran mereka karena rasional mereka mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka benar-benar melakukan ini, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak perlu bertindak. Kekasih yang sempurna di hati mereka akan melambaikan tangannya secara acak dan membuat mereka terbang seperti lalat. Angin sepoi-sepoi bertiup di langit. Pakaian dokter peri kecil menempel di tubuhnya, menguraikan lekuk tubuhnya yang bergerak. Tangan halusnya dengan lembut menyingkirkan rambut seputih salju yang mendarat di depan dahinya. Matanya yang cantik mengamati Xiao Yan, yang tidak menunjukkan aktivitas apapun. Alis cantiknya tanpa sadar menumpuk saat dia bergumam, "Apa kamu masih belum selesai? Apakah waktu yang dibutuhkan untuk kemajuan ini tidak terlalu lama?" Petik 2. Sudah 4 hari sejak Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Selama 4 hari ini, tubuhnya telah mempertahankan kondisi ini, tidak bergerak sedikit pun. Jika dokter peri kecil tidak dapat merasakan aura yang menguat secara bertahap di dalam tubuh Xiao Yan, kemungkinan dia akan benar-benar mengira itu kecelakaan terjadi selama pelatihannya. Desahan lembut dikirim dari mulut kecil dokter peri kecil. Dia segera membalikkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia membalikkan tubuhnya, gelombang energi tiba-tiba dipancarkan dari platform batu. Dengan kemampuan dokter peri kecil, pemberontakan energi seperti itu, yang tidak dianggap terlalu kuat, ditemukan olehnya hampir secara instan. Tubuhnya tiba-tiba berbalik dan matanya yang cantik membawa seutas benang kegembiraan saat dia melihat platform batu. Pada saat ini, energi di sekitar platform batuan menjadi sangat bergejolak. Banyak energi alami berbintik-bintik dengan cepat diaglomerasi, tampak membentuk pusaran di atas kepala Xiao Yan. Akhirnya, mereka mengalir ke tubuh Xiao Yan dari segala arah. Menuangkan energi ini hanya berlanjut selama belasan pendek plus detik sebelum perlahan-lahan menyebar. Ketika benang terakhir energi belang-belang menghilang, mata Xiao Yan, yang telah tertutup selama 4 hari, tiba-tiba terbuka. Aura yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah begitu dia membuka matanya. Aliran aura yang keras hanya berlangsung sesaat sebelum dengan cepat ditarik ke dalam tubuh Xiao Yan. Namun, perubahan mendadak ini masih menarik perhatian banyak orang di Akademi Dalam. Pada saat itu, banyak tatapan dilemparkan ke platform batu. Beberapa seruan keluar tanpa sadar saat mereka melihat Xiao Yan membuka matanya. Xiao Yan tidak mempermasalahkan suara yang terdengar di dalam Akademi Dalam. Dia memutar lehernya dan dia segera mengepalkan tinjunya secara acak, merasakan doki di dalam tubuhnya yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum. Saat ini dia akhirnya berhasil menembus level Do Huang bintang 6 dan mencapai level Do Huang bintang 7. Bintang ke-7, masih ada jarak 2 bintang sebelum aku bisa mencapai puncak kelas Do Huang. Do Zong, juga tidak jauh. Xiao Yan perlahan berdiri dari platform batu dan bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya segera menyapu ke langit utara Akademi Jianan saat dia menjadi sedikit linglung. Saat itu, Sun Er telah pergi ke arah ini ketika dia pergi.
Tatapan Xiao Yan menatap linglung ke langit utara. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Kilatan tajam dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Pada saat ini, dia juga mengingat pria yang telah tiba di akademi dalam saat itu dan membawa pergi Sun Er. Namanya jelas merupakan kenangan yang sulit dihilangkan untuk Xiao Yan. Saya adalah wakil komandan baru dari Black Submerged Army, Ling Quan. Saat itu, pemuda itu, menginjak 4 binatang bertanduk tunggal bersayap, telah berbicara dengan senyum dingin kepada Xiao Yan dari posisi yang lebih tinggi. Ling Quan. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Rasa dingin melintas di matanya. Dia saat itu lemah seperti semut di depan apa yang disebut wakil komandan angkatan darat terendam hitam. Namun, dia saat ini memiliki kepercayaan diri untuk menghabisinya di bawah penguasanya jika orang ini sekali lagi muncul di depannya. Setelah pertumbuhan cepat Xiao Yan dalam beberapa tahun yang singkat, Xiao Yan saat ini bukan lagi dado si kecil yang bisa diremas siapapun dengan tangan mereka. Sun Er, tunggu aku, Central Plains, tunggu aku juga. Xiao Yan mengabaikan seluruh Inner Academy saat dia berdiri di atas panggung batu. Kebanggaan tiba-tiba melonjak dari hatinya sebelum mengisi dadanya. Apakah Anda berhasil maju? Sosok cantik yang anggun muncul di udara di luar platform batu dan dengan lembut mengajukan pertanyaan pada Xiao Yan sementara suasana hati yang terakhir melonjak. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat dia melihat Little Fairy Doctor yang tampak sangat polos dengan pakaiannya yang murni dan sederhana. Dia berkata, sulit bagimu untuk memberikan perlindungan selama beberapa hari ini. Mengapa ada kebutuhan untuk mengatakan kata-kata sopan di antara kita? Mata dokter peri kecil diturunkan saat dia berbicara dengan lembut. Warna merah yang memalukan, seharusnya seorang gadis memanjat wajah merah mudanya. Nada suaranya sepertinya mengandung sedikit ketidaksenangan. Saya telah sembrono. Saya tidak akan mengatakannya di masa depan jika Anda tidak menyukainya. Xiao Yan buru-buru mengubah kata-katanya saat melihat dokter peri kecil tampak sedikit tidak bahagia. Dia hanya menghela nafas lega saat melihat wajahnya menjadi sedikit lebih baik. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi, setelah aku membereskan beberapa hal, mungkin sudah waktunya kita pergi. Apakah kita akan pergi? Kapan itu akan terjadi? Dokter peri kecil terkejut ketika dia mendengar ini sebelum berbicara dengan agak enggan. Xiao Yan tersenyum tipis. Tatapannya kembali ke langit utara. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, panas dan ketidaksabaran tiba-tiba melonjak dalam dirinya saat ini. Dia sepertinya sangat mengantisipasi apa yang disebut Central Plains. Dalam 3 hari. Xiao Yan menekan panas di hatinya, menoleh dan tersenyum. Dia menjawab Little Fairy Doctor sambil melihat wajahnya yang halus seperti giok. Pada saat ini, dokter peri kecil tiba-tiba merasa bahwa pria di depannya dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kekuatan bergelombang yang sulit untuk dijelaskan. Xiao Yan duduk di kursi batu di halaman yang tenang. Sebuah meja teh duduk di sampingnya, terbuat dari batu, dan 2 piring camilan telah diletakkan di atasnya. Sepoci teh hijau memancarkan awan samar yang menyebarkan sedikit aroma. Xiao Yan diam-diam duduk di kursi batu. Dia sesekali mencicipi teh hijau, dan tiba-tiba merasa sedikit sentimental. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan tempat ini. Apalagi, masa depan dipenuhi ketidakpastian. Terlepas dari seberapa kuat seseorang, hati mereka akan terasa sedih menghadapi masa depan yang tidak mereka yakini. Xiao Yan melihat daun pohon yang agak kekuningan di halaman dan tanpa sadar menghela nafas lembut. Dia menoleh dan melihat sosok yang berdiri di pintu masuk halaman. Dia tersenyum dan bertanya, kakak kedua, kamu sudah tiba. Xiao Li di pintu masuk menganggukkan kepalanya sebelum perlahan memasuki halaman. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara, aku baru saja bergegas dari gerbang Xiao. Dari apa yang dikatakan penatua pertama, apakah Anda berencana untuk pergi? Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan menjawab, sudah waktunya untuk pergi.
Terus bertahan di tempat ini tidak akan membuatku benar-benar mendapatkan kekuatan untuk bersaing dengan Hall of Souls. Petik 2. Kamu selalu berjalan tepat di depan, namun, tempat ini memang terlalu kecil untuk dirimu saat ini. Central Plains paling cocok untuk Anda. Xiao Li menghela nafas dengan perasaan sedih. Dia fokus pada Xiao Yan dan beberapa emosi sekali lagi muncul di hatinya. Pemuda yang lembut dari masa lalu tanpa sadar telah tumbuh sedemikian rupa. Mata Xiao Yan tanpa sadar berubah masam saat dia melihat Xiao Li yang agak tidak bahagia. Keberangkatan kali ini tidak seperti dulu. Jarak antara Central Plains dan Black Corner Region atau Kekaisaran Jiama sulit dihitung. Oleh karena itu, dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah keberangkatan ini. Xiao Li buru-buru menguatkan perhatiannya saat melihat Xiao Yan yang agak pendiam. Xiao Li menepuk pundaknya dan tersenyum sambil berkata, "Jangan bersikap terlalu sentimental dengan kakak keduamu. Jika kakak tahu aku menghalangi kamu di sini, dia mungkin akan memarahiku sampai mati." Petik 2. Hati Xiao Yan menjadi hangat saat menyebut kakak laki-laki. Dia berkata, "Kakak kedua harus mengatur Xiao Gate dengan benar setelah aku pergi. Dengan gerbang Pan yang mendukungnya, akan sulit untuk membatasi potensi gerbang Xiao. Pada saat aku kembali, Xiao Gate mungkin sudah menjadi penguasa seluruh wilayah sudut hitam." Xiao Li membuka mulutnya dan tertawa. Dia berkata dengan sangat bangga, "Anda dapat yakin bahwa ini hanya masalah waktu sebelum situasi itu terjadi." Xiao Yan menyeringai saat mendengar jawabannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan meremehkan orang-orang ini di wilayah sudut hitam. Namun, saya sudah berbicara dengan tetua pertama. Dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Akademi Jianan biasanya berhubungan buruk dengan faksi-faksi di wilayah sudut hitam. Di masa lalu, itu adalah target semua orang. Namun, dengan gerbang Xiao saat ini, Akademi Jianan memiliki sekutu tambahan. Dengan pengaruh penyebaran Xiao Gate di wilayah sudut hitam, itu akan dapat membantu Akademi Jianan melarikan diri dari situasi yang memalukan." Xiao Li mengangguk dan berkata, "Tenang. Anda telah memberi saya gerbang Xiao lengkap. Di masa depan, saya akan mengembalikan gerbang Xiao yang 10 kali lebih kuat dari yang sekarang." Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Ada pil obat berwarna ungu merah di dalamnya. Tangan Xiao Yan membelai botol giok sebelum menyerahkannya pada Xiao Li beberapa saat kemudian. Dia dengan lembut berkata, "Begitu saya pergi, saya ingin merepotkan saudara kedua untuk mengirim seseorang untuk mengirimkan pil obat ini ke Kekaisaran Magia dan secara pribadi menyerahkannya ke tangan Kailin." Kailin, Ratu Medusa ya, Xiao Li sedikit terkejut saat mendengar nama ini. Namun, beruntung dia juga menyadari hubungan antara Kailin dan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia menganggukkan kepalanya. Dia tidak menanyakan alasannya saat dia menerima pil obat dan dengan hati-hati meletakkannya di dalam cincin penyimpanannya. Dia berkata, "Kakak ketiga, yakinlah bahwa saya secara pribadi akan mengirimkan ini ke Kekaisaran Jiama ketika saya punya waktu." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut berkata, "Selain itu kamu harus lebih sering melakukan kontak dengan kakak." Aliansi Yan berkembang pesat di dalam Kekaisaran Jiama. Dengan Kailin yang menjaganya, Hall of Souls akan kesulitan untuk melukai aliansi Yan kecuali jika ahli sebenarnya terlibat. Setelah kekuatan Xiao Gate meningkat di masa depan, kita akan dapat menduduki timur dan barat dengan Yan Alliance. Pada saat itu, kedua faksi akan mendominasi wilayah barat laut ini. Petik 2. Iya. Xiao Li mengangguk. Dia memandang Xiao Yan dan bertanya, "Kapan kamu akan kembali setelah pergi kali ini?" Xiao Yan diam. Dia segera menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Aku tidak tahu." "Kapan kamu akan berangkat?" "Besok." Xiao Li tanpa sadar tertawa pahit saat mendengar ini. Dia mengambil langkah maju dan dengan kasar memeluk Xiao Yan. Tangannya dengan kuat menepuk punggung Xiao Yan sambil berkata,
teman kecil, jaga dirimu baik-baik. Ingat kata-kata kakak laki-laki. Klan Xiao tidak bisa hidup tanpamu. Penyelamatan ayah juga sesuatu yang hanya bisa kamu raih. Petik 2. Mendengar suara Xiao Li tiba-tiba menjadi lebih serak, mata Xiao Yan tanpa sadar memerah meskipun memiliki karakternya. Kakak kedua, kamu juga harus berhati-hati. Sinar matahari yang hangat menyebar dari langit keesokan harinya dan bersinar di pintu masuk akademi dalam. Sekelompok kepala manusia yang padat bergerak ke sana. Banyak tatapan memandang ke bukit kecil di luar pintu. Beberapa sosok berdiri tegak di tempat itu. Tetua pertama, kakak kedua, tidak apa-apa hanya dengan mengirim kami pergi sampai tempat ini. Xiao Yan memandang Suqian dan Xiao Li di pintu masuk sebelum sekali lagi melihat Wu Hao dan banyak siswa akademi batin di belakang. Dia tanpa sadar tersenyum dan berbicara dengan suara yang jelas dan nyaring. Melihat wajah pemuda berjubah hitam yang dipenuhi dengan senyum kehangatan, Suqian juga merasa agak sentimental. Dia berkata, jumlah kalian cukup banyak. Xin Lan juga belum mencapai kelas Do Wang dan tidak bisa terbang. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan Griffon ini untuk menggantikan langkah kaki Anda. Petik 2. Sosok hitam besar membawa teriakan elang saat perlahan turun dari langit setelah suara Suqian terdengar. Ia mengepakkan sayapnya yang sangat besar, membawa angin liar yang menyebabkan pepohonan kecil di sekelilingnya membengkokkan tubuh mereka. Terima kasih banyak, Penatua pertama. Hati Xiao Yan juga merasakan kehangatan saat dia melihat Griffon di depannya ini. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum berterima kasih kepada Suqian. Setelah mengatakan semua ini, Xiao Yan tampaknya tidak mau tinggal lama dalam suasana perpisahan seperti ini. Tubuhnya bergerak dan muncul di Griffon. Dokter peri kecil, Ziyan dan Xin Lan juga mengikuti di belakangnya. Namun, beruntung ruang di atas Griffon ini cukup besar. Makanya, itu tidak tampak meremas meski ada 4 orang yang naik. Xiao Yan, hati-hati dalam perjalananmu. Xiao Li sekali lagi berteriak keras saat dia melihat Griffon yang perlahan mengepakkan sayapnya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit ke arah Xiao Li sambil berdiri di atas kepala Griffon yang sangat besar. Tatapannya segera menyapu semua orang. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan melambaikan lengan bajunya. Angin menopang Griffon yang dengan cepat naik ke langit. Chief, jalan-jalan dengan baik. Raungan yang keras dan jelas tiba-tiba terdengar dari pintu masuk akademi di bawah saat Griffon secara bertahap naik ke langit. Xiao Yan menoleh dan melihat cukup banyak anggota dari Pan Gate berteriak dengan wajah memerah. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menangkupkan tangannya ke arah semua orang di bawah dan tawa yang jelas perlahan-lahan diturunkan saat Griffon bangkit. Tidak ada yang tidak berubah. Semuanya, saya yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jika sudah ditakdirkan, mari kita bertemu di Central Plains. Petik 2. Sementara tawa yang jernih perlahan-lahan diturunkan dari langit, Griffon di langit telah berubah menjadi titik hitam kecil dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Cukup banyak orang yang merasa agak sentimental dari sisa suara yang tersisa. Suqian menarik pandangannya. Dia menoleh dan menatap Xiao Li di sampingnya sebelum tersenyum berkata, tidak perlu khawatir. Mengingat karakter orang itu, dia juga akan mampu bertahan dengan sangat baik bahkan di Central Plains. Petik 2. Dia adalah kebanggaan klan Xiaoku. Xiao Li tersenyum. Kata-katanya mengungkapkan sedikit kebanggaan. Saya percaya bahwa dia juga akan menjadi kebanggaan Akademi Jianan. Suqian tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju Akademi dalam. Sambil berjalan, dia berkata, saya benar-benar tidak tahu akan seperti apa situasi yang menarik jika orang ini bertemu dengan kepala sekolah di Central Plains. Hehe, mendengar tawa aneh di akhir kata-kata Suqian, orang-orang di pintu masuk akademi tanpa sadar saling memandang. Mereka merasa agak bingung saat berbalik dan mengikuti. Griffon yang sangat besar mengepakkan sayapnya di langit yang jauh saat penghalang cahaya samar menyebar dari tubuhnya.
sepenuhnya menghalangi angin liar yang menyerbu mereka. Xiao Yan berdiri di belakang Griffon dengan tangan di belakang punggungnya. Pandangannya perlahan mundur dari arah akademi dalam yang telah menghilang dari pandangannya. Dia juga merasakan kesedihan karena harus pergi. Apakah kita benar-benar akan membawa gadis ini? Dokter peri kecil di samping tampaknya menyadari keputusasaan Xiao Yan saat ini. Dia dengan lembut berbicara, mengubah topik sementara matanya yang cantik menatap wajah kecil Ziyan yang bersemangat di sampingnya. Xiao Yan juga menarik perhatiannya kembali saat mendengar ini. Dia melirik ke arah Ziyan dan tanpa daya berkata, "Tetua pertama meminta saya untuk membawanya." Dia mengatakan bahwa beberapa rahasia yang berhubungan dengan tubuh aslinya mungkin akan terungkap di Central Plains. Saya saat ini di kelas Do Huang. Jangan bilang kalau kamu khawatir aku akan menjadi beban. Meski percakapan Xiao Yan dan dokter peri kecil lembut masih didengar oleh Ziyan. Matanya segera melebar saat dia mendengus dengan ketidakpuasan. Xiao Yan dengan lembut mengusap kepala Ziyan sambil tersenyum. Dia tidak membantahnya. Alih-alih, tatapannya menatap Xin Lan dan tersenyum berkata, "Anda harus menunjukkan rute selanjutnya." Iya, Xin Lan tersenyum mengangguk. Tatapannya mengabaikan tempat itu sebelum berbicara, "Jika kita ingin mencapai Central Plains, kita harus mencapai kota bernama Kota Horizon. Dari tempat itu, kita akan bisa menggunakan wormhole untuk pergi ke Central Plains." Petik 2. Lubang cacing. Nama asing ini menyebabkan Xiao Yan tercengang. Xin Lan tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa saat melihat ketidakpastian di mata Xiao Yan. Lubang cacing adalah benda aneh di Central Plains. Itu dibuat oleh elit Douzun menggunakan kekuatan spasial untuk menghubungkan dua lokasi berbeda. Jarak dari Black Corner Region ke Central Plains akan membutuhkan setidaknya setengah tahun bagi seorang elit Douzong. Namun, jika seseorang menggunakan wormhole, hanya membutuhkan waktu 1 bulan. Namun, pembuatan lubang cacing cukup sulit, apalagi harus sering diperbaiki. Selain itu, kekuatan orang yang memperbaiki harus setidaknya di kelas Douzong. Oleh karena itu, sangat jarang untuk muncul di wilayah lain selain di Central Plains. Xiao Yan sekali lagi tertegun. Lubang cacing. Butuh seorang elit Douzong untuk menjadi tukang reparasi. Central Plains ini benar-benar memiliki barang misterius dan baru. Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya mengalami kesusahan seperti seorang dusun memasuki kota. Kota Horizon duduk di pegunungan yang disebut Tianqing, puluhan ribu kilometer jauhnya dari wilayah Sudut Hitam. Menjadi satu-satunya kota yang memiliki lubang cacing ke Central Plains dalam radius ribuan kilometer, perkembangan kota Horizon ini tiada duanya. Dengan kecepatan Griffon, dibutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk mencapai pegunungan Tianqing dari wilayah Sudut Hitam. Namun, kelompok Xiao Yan tidak punya pilihan lain dalam menghadapi masalah ini. Xin Lan belum mencapai kelas Do Huang. Bahkan jika dia baru saja mencapainya, akan sulit untuk mendukung penerbangannya sampai ke kota Horizon. Lebih mudah mengendarai Griffon daripada melakukan perjalanan sedikit dan berhenti berulang kali meskipun ini akan menghabiskan lebih banyak waktu. Namun, begitu seseorang terbiasa, waktu beberapa hari bukanlah apa-apa. Selama penerbangan ini, Xiao Yan meningkatkan pemahamannya tentang Central Plains dari obrolannya dengan Xin Lan. Dataran tengah benua berukuran sangat luas. Oleh karena itu, sebagian besar kota berskala besar di Central Plains telah memasang apa yang disebut lubang cacing dan menggunakannya untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk bepergian. Para pembangun lubang cacing ini sebagian besar adalah ahli puncak atau leluhur yang berasal dari kota tersebut. Oleh karena itu, jika leluhur yang membangun wormhole milik klan tertentu, wormhole ini juga milik klan itu. Tentu saja, memiliki mesin transportasi umum adalah sesuatu yang bahkan klan yang sangat kuat tidak berani melakukannya sendiri. Meski begitu, masih ada beberapa klan yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Lagi pula, jika seseorang membukanya untuk umum,
keuntungan yang didapat Wormhole setiap tahun akan mencapai angka yang sangat menakutkan. Jumlah seperti itu cukup untuk mendukung seluruh klan. Oleh karena itu, kemunculan setiap Wormhole di Central Plains akan menarik mata merah dari sejumlah faksi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, selain beberapa klan atau sekte yang kuat, orang-orang yang tersisa hanya bisa menyaksikan dengan penuh rasa iri. Lagi pula, tidak semua orang bisa mengundang seorang elit Douzun untuk menghabiskan banyak usaha untuk membangun lubang cacing. Oleh karena itu, Wormhole mewakili kekayaan dan kekuatan di Central Plains. Klan-klan yang bisa memiliki satu adalah faksi-faksi terkenal. Tentu saja, ini dengan pengecualian beberapa klan yang menikmati apa yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Central Plains memang berbeda dari tempat lain. Lubang cacing. Hal seperti itu tidak pernah ada di wilayah sudut hitam. Xiaoyan di Griffon tanpa sadar menamparkan mulutnya dan tertawa setelah mendengar Xin Lan berbicara tentang lubang cacing. Menghubungkan dua titik spasial yang jauh membutuhkan kontrol yang sangat tepat atas kekuatan spasial. Sangat sulit bagi siapapun selain elit Douzun untuk melakukannya. Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Nada suaranya mengandung beberapa keterkejutan. Lubang cacing hanyalah salah satu spesialisasi dari Central Plains. Setelah kakak laki-laki Xiaoyan tiba di sana, Anda akan dapat mengalaminya secara pribadi. Xin Lan tersenyum saat berbicara. Siapa faksi kuat di Central Plains? Xiaoyan mengangguk. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Saat berjalan ke wilayah itu, dia harus tahu siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak bisa dia ganggu. Faksi di Central Plains terbagi. Saya hanya menyadari beberapa faksi manusia, dan saya tidak tahu banyak tentang suku binatang ajaib atau ras lain. Xin Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Di Central Plains, faksi manusia secara kasar dibagi menjadi satu aula, satu menara, dua sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Satu aula, satu menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Xiaoyan perlahan mengulangi kata-kata ini di mulutnya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, menara yang satu ini harus mengacu pada menara pil, kan? Ya, menara itu mengacu pada menara pil. Sedangkan untuk aula, itu mengacu pada Hall of Souls. Xin Lan menatap Xiaoyan dan berbicara dengan lembut. Dia telah mendengar elder pertama menyebutkan bahwa Xiaoyan memiliki cukup dendam dengan Hall of Souls. Hall of Souls. Kata-kata sederhana ini langsung menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi gelap dan dingin. Niat membunuh yang tajam melintas dari matanya yang hitam pekat. Hall of Souls sangat misterius di Central Plains. Orang biasa kesulitan bertemu dengan anggota Hall of Souls. Lupakan kantor pusatnya. Hanya ada sedikit orang yang tahu tentang beberapa cabangnya. Meskipun demikian, Hall of Souls masih bisa disejajarkan dengan Pil Tower. Ini cukup untuk mengetahui betapa menakutkan kekuatan tersembunyinya. Xin Lan mengangguk. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Kakak Xiaoyan, saya tahu bahwa Anda memiliki cukup dendam dengan Hall of Souls. Namun, demi keselamatan Anda, saya menyarankan Anda untuk bertahan dan mencapai titik di mana Anda benar-benar dapat melawannya. Bagaimanapun, bahkan Menara Pil tidak ingin dengan mudah melakukan kontak dengan Hall of Souls. Harus diketahui bahwa 3 kepala besar Pil Hall adalah ahli legendaris yang bisa masuk dalam 10 besar bahkan di Central Plains. Meskipun demikian, ketiga kepala besar itu sangat takut pada kepala misterius Hall of Souls. Menurut beberapa rumor, 3 kepala besar Menara Pil pernah diam-diam bertukar pukulan dengan Hall of Souls. Tidak ada yang pernah mendengar tentang hasil pertukaran. Petik 2. Xiaoyan diam-diam mengangguk menghadapi saran Xin Lan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Karena Hall of Souls memiliki akar yang dalam di Central Plains, dia cepat atau lambat akan dapat mengikuti jejak mereka dan menarik semuanya. Tidak peduli seberapa kuat mereka, Xiaoyan tidak akan menunjukkan keraguan sedikit pun atau mundur.
Bagaimana dengan 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun? Xiao Yan menekan pikiran yang berputar-putar di dalam hatinya, mengubah topik dan bertanya. Kedua sekte itu adalah sekte langit yang mendalam dan sekte bunga. Kedua sekte ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar di Central Plains. Para ahli dalam sekte mereka sebanyak awan. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Piltover atau Hall of Souls, mereka adalah eksistensi yang tidak bisa diremehkan. 3 lembah tersebut adalah lembah Sungai Ichi, lembah Sound, dan lembah api terbakar. Petik 2. Membakar Flame Valley. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar saat dia mendengar nama yang agak akrab ini. Itu adalah satu-satunya faksi yang dia tahu yang memiliki api surgawi. Selain itu, perubahan misterius 3 api langit yang dia latih adalah rahasia dari faksi itu. Jika saya memiliki kesempatan, saya mungkin menuju ke Burning Flame Valley dan mencoba untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan 2 perubahan terakhir. Jika saya bisa, kekuatan saya akan meningkat pesat sekali lagi. Mata Xiao Yan berkedip saat dia bergumam di dalam hatinya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak terkalahkan di kelas Do Huang dengan hanya menggunakan perubahan pertama dari perubahan misterius 3 api langit. Jika dia mendapatkan 2 perubahan lainnya, kemungkinan dia akan bisa menghadapi Do Zong Elite bahkan tanpa menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Xin Lan secara alami tidak menyadari pikiran di hati Xiao Yan. Ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak biasa dalam ekspresinya, dia pikir ekspresinya karena lembah api iblis juga memiliki api surgawi. Segera, dia buru-buru mengingatkan, kakak Xiao Yan, 9 naga api-api di lembah api yang terbakar telah lama disegel dengan sempurna oleh mereka selama beberapa generasi. Bahkan jika orang luar berhasil mendapatkannya setelah banyak usaha, akan sulit baginya untuk menggunakannya sebagai miliknya. Menyinggung faksi yang kuat untuk api surgawi, yang tidak bisa digunakan itu tidak bijaksana. Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, tenang, meskipun saya membutuhkan api surgawi, itu belum mencapai titik di mana saya mengalami pikiran bodoh seperti itu. Xin Lan akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tidak ingin membawa Xiao Yan ke Central Plains hanya untuk menyaksikan dia mendapatkan masalah tanpa alasan. Klannya mungkin memiliki beberapa kekuatan di Central Plains, tapi itu tidak sampai pada tingkat di mana ia dapat memperlakukan faksi seperti Burning Flame Valley sebagai bukan apa-apa. 4 paviliun tersebut adalah Paviliun Bintang Jatuh, Paviliun 10.000 Pedang, Paviliun Musim Semi Kuning, dan Paviliun Petir Angin. Karena posisinya di Central Plains, secara kebetulan membentuk persegi, oleh karena itu, disebut paviliun persegi. Kekuatan mereka serupa dan cukup kuat. Mereka bisa dianggap sebagai yang teratas bahkan di antara faksi kelas atas di Central Plains. Berusahalah untuk tidak menyinggung faksi-faksi ini yang telah saya sebutkan di Central Plains di masa depan, Xin Lan mengingatkan dengan serius. Paviliun Petir Angin. Nama akrab lainnya ini secara langsung menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi agak aneh. Dia ingat dengan jelas bahwa gerakan 3000 petir yang dia latih tampaknya merupakan teknik kemampuan tertinggi dari Wind Lightning Pavilion ini. Tentu saja, faksi-faksi ini hanyalah sebagian dari mereka yang memiliki reputasi terbesar di Central Plains. Namun, ada terlalu banyak naga dan harimau tersembunyi di tempat seperti Central Plains. Beberapa faksi, yang nampaknya relatif tidak diketahui, mungkin menyembunyikan beberapa ahli utama di dalamnya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah sangat berhati-hati saat melakukan apapun di Central Plains. Xin Lan bertepuk tangan saat dia berbicara. Pengetahuan saya tentang golongan non-manusia sangat terbatas. Namun, kekuatan mereka sangatlah menakutkan. Tidak ada kekurangan faksi menakutkan yang bisa bersaing dengan Hall of Souls. Xin Lan mengangkat alisnya saat dia berbicara sampai saat ini. Dia mengingatkan, selain itu, jika Anda ingin membunuh Magical Beast di Central Plains, sebaiknya Anda memastikan bahwa tidak ada suku di belakangnya. Jika ada,
Cobalah yang terbaik untuk membunuhnya tanpa ada yang tahu. Jika tidak, sangat mudah untuk mengundang pembalasan dari suku Magical Beast. Petik 2. Xiaoyan segera menyeka keringat dingin dari dahinya saat mendengar kata-kata ini. Bukankah Central Plains terlalu misterius? Seseorang benar-benar harus menyelidiki latar belakang Magical Beast sebelum bisa membunuhnya. Haha, tentu saja, tidak perlu melakukan ini jika itu adalah Magical Beast biasa. Apa yang saya maksud adalah Magical Beast yang dapat berbicara bahasa manusia dan memiliki kecerdasan. Selain itu, ada juga suku Magical Beast yang kuat dan lemah, dan mereka terpecah belah. Dengan pengecualian dari beberapa keberadaan yang menakutkan, tidak ada yang akan terjadi jika Anda melakukan sesuatu dengan bersih. Xinlan menutup mulutnya dan tertawa saat melihat wajah Xiaoyan. Xiaoyan hanya menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia sekarang memiliki garis besar yang tidak jelas dari distribusi faksi-faksi di Central Plains. Dia langsung tersenyum. Tampaknya Central Plains memang akan menjadi tempat yang sangat menarik. Jumlah ahli sebanyak awan dan faksi semuanya bercampur aduk. Tempat seperti itu cocok untuknya. Yang kuat memiliki jalannya sendiri. Hanya dengan temperamen dan pertempuran yang berulang-ulang seseorang dapat menemukan esensi dari pertempuran. Kehidupan seperti itu yang dia inginkan. Setidaknya, dia tidak merasakan sedikit pun kekecewaan saat mendengar perkenalan Xinlan. Wajah Xinlan tiba-tiba menjadi riang saat Xiaoyan memuji wilayah itu di dalam hatinya. Dia menunjuk ke pegunungan yang tiba-tiba menonjol dari tanah dan dengan gembira mengucapkan, "Pegunungan Tianxing." "Kakak Xiaoyan, kita telah tiba." Petik 2. Griffon melewati dataran datar dan perlahan memasuki pegunungan. Pegunungan ini dipenuhi dengan pepohonan hijau yang subur. Banyak pohon raksasa yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Banyak monyet lincah yang memanjat dan bermain kasar satu sama lain di dalam hutan ini. Orang-orang ini dipenuhi dengan kecerdasan, dan tidak bersembunyi ketika mereka melihat seseorang. Yang mereka lakukan hanyalah memandang mereka sekilas. Jelas, mereka sudah terbiasa melihat orang yang lewat. Seseorang bisa melihat aura spiritual samar hadir di pegunungan ini. Sepertinya tempat ini adalah tempat urat tanah berada, mengisinya dengan kekuatan spiritual yang cukup. Sangat cocok bagi praktisi untuk berlatih. Kelompok Xiaoyan tidak berhenti di tempat ini. Mereka terus mengendarai Griffon melewati gunung. Segera, jalan luas yang terhubung dengan baik di pegunungan muncul dalam pandangan Xiaoyan. Mereka bahkan bisa melihat banyak sosok yang datang dan pergi di jalan utama. Meskipun terpisah sejauh ini, Xiaoyan masih bisa mendengar beberapa suara yang ditransmisikan dari tanah. Langit di atas pegunungan tidak berisi Griffon tunggal milik Xiaoyan ini. Mereka baru saja memasuki pegunungan ketika mereka mendengar suara deras angin di kejauhan. Segera, mereka melihat banyak binatang terbang berbentuk berbeda mengepakkan sayap mereka, menuju ke bagian dalam lembah gunung. Sepanjang jalan, beberapa binatang terbang dekat dengan kelompok Xiaoyan, memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas beberapa sosok manusia yang duduk di atas binatang terbang itu. Kesan pertama Xiaoyan dari seluruh pegunungan adalah perasaan yang berkembang. Lagi pula, bahkan di langit di atas, wilayah sudut hitam, sulit untuk menemukan begitu banyak binatang terbang yang muncul pada saat yang bersamaan. Di tempat ini, nampaknya binatang terbang adalah bentuk transportasi biasa. Namun, sebagian besar binatang terbang yang mereka lihat selama perjalanan mereka adalah monster peringkat 1 atau 2. Jarang ada keberadaan yang melebihi peringkat 3. Oleh karena itu, Griffon dari Xiaoyan ini menarik cukup banyak tatapan terkejut. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat bahwa hanya ada 4 orang pada binatang terbang sebesar itu. Tatapan terkejut itu mulai menunjukkan rasa iri tambahan. Cukup sulit untuk menemukan hewan terbang tingkat tinggi seperti Griffon. Kecuali jika itu adalah klan atau faksi yang memiliki fondasi yang kaya. Memang layak menjadi kota paling makmur dalam 1000 kilometer. Xiaoyan tidak keberatan dengan tatapan iri.
Mulutnya mengeluarkan desahan lembut saat kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Griffon mengeluarkan jeritan elang yang jelas sebelum segera mengepakkan sayapnya yang sangat besar, dengan cepat terbang lebih dalam ke pegunungan. Griffon terbang selama lebih dari 10 menit atau lebih sebelum sebuah kota besar samar-samar muncul di balik tutupan puncak gunung hijau yang subur. Kota besar itu benar-benar terserap ke dalam mata Xiao Yan saat dia mendekat secara bertahap. Tatapannya dengan hati-hati mengamati ukuran kota saat dia tanpa sadar mengangguk sekali lagi. Griffon mendekat ke tanah saat Xiao Yan mengamati kota itu. Tepat ketika hendak memasuki langit kota, bagaimanapun, sesosok tubuh bergegas dari gerbang kota. Itu segera berubah menjadi pria tua berjubah kuning. Orang tua berjubah kuning itu memiliki wajah yang cukup dingin dan tegas. Sepasang sayap doki mengepak di belakang punggungnya saat dia berdiri di depan jalur terbang Griffon. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan bilang ini pertama kalinya kamu datang ke Horizon City. Apakah kamu tidak tahu bahwa binatang terbang tidak diperbolehkan memasuki langit di atas kota?" Petik 2. Dengan jalur terbangnya diblokir, Griffon menghentikan tubuhnya sambil mengeluarkan teriakan elang. Matanya yang besar mengandung aura yang ganas saat menatap pria tua berjubah kuning itu. Namun, itu hanya dengan patuh mengendurkan sayap berbulu ketika Xiao Yan menginjak kakinya. "Ini memang pertama kalinya kami ke sini. Tidak disangka bahwa sebenarnya ada begitu banyak aturan di kota Horizon ini." Xiao Yan melirik pria tua berjubah kuning di depannya dan berbicara dengan suara samar. "Seorang ahli Do Huang." Wajah pria tua berpakaian kuning berubah sedikit saat dia merasakan suara seperti guntur bergema di samping telinganya. Tatapannya dengan hati-hati menyapu Griffon. Segera, dia agak terkejut menemukan bahwa selain satu orang, kekuatan dari 3 orang yang tersisa jauh melebihi dia, terutama kekuatan wanita berpakaian putih itu. Perasaan tekanan yang diberikan tatapannya bahkan menyebabkan aliran doki di tubuhnya menjadi jauh lebih lamban. Kekuatan wanita ini sangat menakutkan. Hanya ada beberapa orang bahkan di dalam klan Luo yang bisa membuatku merasa seperti ini. Apa motif orang sekuat itu pergi ke kota Horizon saya? Beberapa gelombang naik di dalam hati pria tua berjubah kuning itu. Wajahnya, bagaimanapun, menjadi lebih hangat. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xiao Yan dan berkata, "Teman ini memang aturan kota Horizon selama bertahun-tahun. Ada tempat khusus untuk memarkir binatang terbang yang dibangun klan Luo kita untuk pelancong di pintu masuk kota." Petik 2. Klan Luo. Kakak, ada banyak faksi di kota Horizon dan itu sangat kacau. Namun, yang ada paling lama adalah klan Luo ini. Lubang cacing, itu juga dimiliki oleh klan Luo. Ada leluhur di dalam klan Luo yang kekuatannya sekitar bintang 5 dozong atau lebih. Dia yang terkuat di kota ini. Jika bukan karena keberadaan leluhur ini, kemungkinan klan Luo akan kesulitan mengendalikan lubang cacing ini selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, daging berlemak yang sangat menguntungkan ini ditonton oleh banyak orang dengan mata iri setiap hari. Xin Lan dengan lembut menjelaskan di belakang Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata pria tua berjubah kuning itu. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu pria tua berjubah kuning itu. Kekuatannya hanyalah 2 bintang doang atau lebih dan hampir tidak bisa dianggap ahli. Alasan mereka tiba hanyalah untuk mempersingkat perjalanan mereka dengan menggunakan lubang cacing. Ia tidak ingin masalah lain terjadi karena hal lain. "Terima kasih telah memberi tahu kami. Selain itu, saya ingin bertanya di mana Wormhole of Horizon City berada?" Xiao Yan bertanya dengan suara netral. "Teman-teman, kamu datang pada saat yang tidak menguntungkan. Lubang cacing saat ini sedang dalam pemeliharaan selama beberapa hari ini dan ditutup sementara. Namun, para ahli klan saya mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Saya pikir itu akan segera dibuka lagi." Orang tua berpakaian kuning itu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan situasinya ketika dia mendengar ini. "Tutup." Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata ini. Apakah keberuntungannya seburuk ini?
Berapa lama waktu perbaikan Anda? Dokter peri kecil perlahan membuka matanya dan bertanya dengan suara samar yang jelas. Saya tidak terlalu yakin. Seseorang belum pernah melihat tingkat keparahan masalah ketika harus memperbaiki lubang cacing. Wormhole of Horizon City ini adalah sesuatu yang dibangun oleh leluhur klan Luo saya lebih dari 100 tahun yang lalu. Setelah digunakan selama bertahun-tahun, wajar saja jika ia memiliki banyak masalah. Kami meminta pengertian Anda. Jika sedikit dari Anda benar-benar ingin melewatinya, Anda dapat tinggal sementara selama beberapa hari di kota. Ini harus diperbaiki saat itu. Orang tua berjubah kuning, takut meremehkan peri kecil, buru-buru menjawab ketika dia melihatnya membuka mulut. Selain itu, leluhur klan saya baru-baru ini merekrut beberapa elit Dozong untuk membantunya memperbaiki wormhole bersama. Jika Nona tertarik, kamu bisa menuju ke pusat kota di mana wormhole berada. Pria tua berjubah kuning itu sepertinya telah mengingat sesuatu setelah dia berbicara dan dia dengan cepat menambahkan beberapa informasi lagi. Dokter peri kecil tidak berkomitmen pada kata-kata pria tua berjubah kuning itu. Dia secara acak menurunkan dagu seputih saljunya sebelum mengarahkan matanya yang cantik ke Xiao Yan. Ayo masuk kota dulu. Xiao Yan merenung sedikit sebelum segera menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah kuning itu. Dengan lambaian lengan bajunya, angin menyelimuti Griffon dan dengan cepat mendaratkannya di tanah. Pria tua berjubah kuning itu tertawa terbahak-bahak saat melihat kelompok Xiao Yan mendarat di tanah. Dia menghela nafas, masalah dengan wormhole kali ini sangat besar. Jika tidak, dengan kemampuan leluhur, dia tidak perlu mengundang elit Dozong lainnya untuk bekerja dengannya. Tidak mudah untuk mempekerjakan orang-orang ini. Mereka tidak hanya memiliki sikap, tetapi hadiah yang ingin mereka peroleh sangat tinggi. Xiao Yan tidak menuju ke arah yang ditunjukkan lelaki tua berjubah kuning itu dan mendarat di tempat yang disebut titik persinggahan. Dia secara acak menemukan sebuah area di hutan di luar kota dan mendarat. Kembali ke rumah, kelompok Xiao Yan melompat turun begitu Griffon mendarat di tanah. Dia memandang Griffon yang merayap di tanah dan tersenyum saat dia memberikan perintah. Seperti memahami kata-kata Xiao Yan, Griffon menggunakan kepalanya yang besar untuk menggosok Xiao Yan beberapa kali. Setelah itu, ia mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan perlahan naik ke udara sebelum menghilang dengan cepat ke cakrawala. Xiao Yan juga menghembuskan nafas saat dia mengirim Griffon dengan matanya. Dia melambaikan tangannya kepada dokter peri kecil dan yang lainnya, berbalik, dan memimpin untuk berjalan ke kota Horizon. Xiao Yan, wormhole ditutup sementara. Apa yang harus kita lakukan? Dokter peri kecil mengikuti dengan langkah lambat saat dia berjalan di samping Xiao Yan. Alisnya sedikit berkerut saat dia bertanya. Kami akan istirahat dulu di kota untuk 1 malam dan menunggu untuk melihat apakah ada berita. Jika masih belum ada berita besok, kami akan menuju ke pusat kota untuk melihatnya. Xiao Yan berjalan perlahan dan berbicara sambil tersenyum. Orang-orang yang hadir secara alami tidak keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Makanya, mereka semua hanya mengangguk. Kelompok Xiao Yan secara acak menemukan penginapan yang lebih bersih setelah memasuki kota. Setelah itu, mereka tinggal di dalamnya. Berita mengalir paling cepat di tempat seperti ini, tempat lalu lintas manusia berkumpul. Tempat seperti itu adalah cara paling nyaman dan tercepat untuk mengetahui apa yang terjadi di kota. Setelah menyelesaikan dokter peri kecil dan yang lainnya, Xiao Yan berjalan-jalan, berhasil mendapatkan beberapa informasi yang dia butuhkan. Itu seperti yang dijelaskan oleh lelaki tua berjubah kuning itu. Saat ini, lubang cacing di kota Horizon telah ditutup. Terlebih lagi, tampaknya masalah wormhole kali ini sangat besar. Bahkan leluhur klan Luo, yang merupakan bintang 5 Dozong, tidak dapat menyelesaikan masalah sekaligus. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengundang elit Dozong lainnya untuk membantunya. Namun, elit Dozong adalah keberadaan yang sangat langka bahkan di kota Horizon. Selain itu, hubungan tempat ini sangat rumit. Apalagi,
Masalah ini juga terkait dengan benda berharga seperti wormhole. Oleh karena itu, undangan leluhur klan Luo tidak banyak berpengaruh. Karena kurangnya tenaga kerja, masalah perbaikan wormhole untuk sementara ditangguhkan. Ini menyebabkan klan Luo merasakan sakit hati yang luar biasa. Lagi pula, sepertinya besok ada kebutuhan untuk pergi dan melihat-lihat. Menunda hal-hal dengan cara ini bukanlah hal yang baik. Xiaoyan di ruangan itu menahan pikiran ini saat dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi latihan hariannya. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.